Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang banget di siang ataupun jelang sore hari ini saya Syam Hakung. Untuk pendengar Trijaya dan juga Sobat Ayus, masih bareng kita di Viral Tapi Hoax. Selain saya Syam Hakung, ada narasumber yang seperti biasa, ada Bang Asnil Bambani Amri, pemeriksa fakta kita. Apa kabar Bang? Baik, apa kabar Bang Syam? Alhamdulillah baik. Tanpa kecelekan kayaknya kurang rame gitu. Ya, harus pakai kecelekan. Biar apa namanya? Biar kita rayakan. Bahwasanya sebuah informasi itu adalah hoax, harus kita rayakan. Harus dipilah juga, dinyatakan hoax, dan juga kita harus memilah juga gitu ya. Benar. Sebagai masyarakat, mana informasi yang benar, mana yang bohong gitu ya Bang ya. Dan kalau ngomongin soal informasi ini kan udah banyak banget ya yang akhirnya kita kurasi. Hari ini kita bakal bahas ada 5 berita gitu ya Bang ya. Ya, 5. Ada 5 berita seperti biasa. Jangan 50 gempor. Kebanyakan dong. Hoax bukan berita ya. Bukan berita, informasi yang tidak benar seperti itu yang akhirnya nyampe di masyarakat. Benar. Kita akan lihat yang mana yang hoax kayak gitu di sesi Viral Tapi Hoax kali ini. Kita langsung masuk kali ya. Ya, kita langsung masuk ke berita pertama yang kita akan bahas. Ini soal saya udah dapat informasi Bang. Itu udah ada fotonya. Oh iya, udah ada fotonya di belakang saya. Saya nggak ini nih. Nah, ini tentang wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Ya. Kalau yang saya dapat infonya, ini ada informasi di Facebook ya. Mungkin bisa dikonfirmasi juga nanti dari Bang Asnil. Ini ada informasi yang nyebutin geger Gibran serahkan surat pengunduran. DPR RI segera proses usulan pemakzulan Gibran. Ya. Nah, itu gimana Bang beritanya? Udah pasti. Ya, ini banyak berseliweran ya, terutama di media sosial Facebook. Ada informasi yang menyebut wakil presiden Gibran itu mengajukan pengunduran diri. Itu yang beredar di Facebook di beberapa akun. Salah satunya akun Mursid 2 pada 10 Mei 2 hari yang lalu ya. Dan di akun ini ternyata tidak satu, ada beberapa narasi seperti ini yang disampaikan di narasi tersebut. Dan yang membuat kita ini melihat ini adalah hoax. Saya menyatakan ini adalah hoax karena tidak ada informasi kredibel. Kemudian foto yang dipakai juga bukan foto Gibran menyerahkan surat pengunduran diri. Itu bukan foto dari Gibran ya. Kemudian ini beredar di 3 akun teridentifikasi dan saling terhubung. Dan indikasi saya melihat konten ini adalah motifnya adalah cari duit. Ini FB Pro ya. FB Pro yang setiap kliknya bernilai dolar. Jadi kalau kita buka, kita nonton, kita kasih reaksi, kita komen, artinya akan menambah engagementnya sehingga rupiah akan mengalir ke pemilik akun ini. Kalau misalnya dari nyebarin hoaxnya ini, dia lewat satu akun atau dari beberapa akun Bang? Hoax itu oleh pelaku sebenarnya yang menyebarkan ya, dia bisa menyebarkan dengan banyak akun. Jika dia memiliki akses untuk itu, tetapi dampaknya bisa lebih banyak lagi karena follower dari si pemilik akun pertama ini bisa ribuan. Kalau ini kalau nggak salah 47. Bentar, kita cek berapa. Kita sambil cek untuk engagementnya 417.000. Apanya itu? Followernya. Followers ya. Wow. Followernya 417.000 dan itu Facebook ya. Dan itu luar biasa. 470 hampir setengah juta ya. Dan akun ini, konten ini yang ditulis oleh Mursid 2 ini itu mendapat reaksi 988. 1000 kurang 2. Iya. Kalau tambah saya 1 999. Jangan dong Bang, jangan nambah. Kurang 2 dari 990 ya. Kemudian komentarnya 949 dan sudah dibagikan 176 kali. Dibagikan 176 akun ya. 176 akun ini juga bisa menyebar ke lebih banyak jika kemudian di-share lagi ke grup sosial media tertutup seperti WhatsApp, Telegram, Signal, dan jika itu masuk ke sana itu udah nggak bisa dikontrol lagi. Dan informasi ini kita sudah mencoba mencari informasi ya, apakah memang ada foto di sana, kan ada foto Gibran lagi menyerahkan itu, dan itu ternyata adalah sebuah apa tuh, Bang? Konten video sebenarnya yang dimiliki oleh medcom.id. Dan itu bukan konten mengundurkan diri, tapi sebuah acara kenegaraan yang diberitakan oleh salah satu media.
Oh, oke. Jadi itu bukan Bukan. sudah resmi untuk apa ya, bisa dikatakan untuk bukan menyerahkan dokumen pengunduran diri sebagai wakil presiden ya. Jadi tidak ada informasi. Kalau itu di pengunduran diri artinya pasti media akan live report itu. Seandainya itu terjadi, tapi itu tidak ada. Fakta itu enggak ada. Kita secara jurnalisme itu ketika fakta itu terjadi, itu akan banyak saksi kan. Iya. Akan banyak saksi yang kemudian bisa diwawancarai. Nah, ini kita tidak melihat ada media di Indonesia yang kemudian mengungkap fakta itu. Jadi simpel aja kita cari di Google keputusan Gibran mengundurkan diri itu nggak ada gitu. Kecuali yang ada di akun ini. Dan akun ini mengupas beberapa kali nih sebentar. Itu masih terkait dengan Gibran juga apa gimana tuh Bang? Kalau akun ini sendiri? Iya, masih yang terkait Gibran banyak banget ini di akun ini. Berarti emang sengaja untuk menyebarkan informasi-informasi terkait dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya? Jadi ini pasal 7A 8 poin sampai detail gitu ditulisin. Oh, oke. Tak terima Gibran dimakzulkan, Jokowi siap kudeta Prabowo, banyak lah informasi kayak gini. Jadi akun ini hatersnya Gibran sepertinya. Nah, tapi ada unsur politik yang apa ya, yang akhirnya diambil nggak sih Bang kalau misalnya ngelihat ada postingan-postingan kayak gini? Ya dirimu tahu lah. Gibran terpilih karena apa coba? Karena apa tuh Bang? Ya karena pendukungnya banyak, dicoblos kan, dicoblos kan oleh masyarakat. Yang jelas karena menang gitu kan, karena menang. Terus sebelum menang dia terpilih karena apa? Karena apa? Apa coba? Apa coba? Jadi Kak, kalau kita setback ke belakang, ada banyak perdebatan terkait masalah Gibran ini. Mulai dari pencalonannya, karena kebijakan aturan usia menjadi pejabat negara itu atau presiden, wakil presiden, usianya bisa diturunin. Ya, yang MK itu waktu itu. Waktu itu pamannya ya ketua MK. Nah, pamannya ini kebijakan itu sudah mengundang pro kontra. Kemudian dia menjadi calon presiden, kemudian dalam pemilihan juga setelah itu muncul lagi soal ijazah, ingat nggak? Dulu kita pernah di bank juga soal ijazahnya ya Kon ya. Ijazah dia asli apa enggak? Waktu itu kita di bank juga. Nah, kenapa ini menjadi sorotan publik gitu ya? Ya kita tahu beliau bapaknya ini adalah mantan presiden. Mantan presiden juga, dan banyak dulu Jokowi sebagai presiden pernah menyatakan tidak setuju dinasti politik gitu ya. Diserang lagi kan sama netizen gitu kan. Nah, wajar kemudian ketika dia terpilih sekarang memimpin, dia akan mendapat banyak sorotan gitu. Salah satunya dibuatkan informasi bohong ini. Tapi kalau misalnya dari engagement ataupun dari reaksi orang-orang di situ, percaya dengan mendukung ataupun percaya dengan pemberita informasi itu atau gimana sih Bang? Dari komen-komennya mungkin ada yang percaya, ada yang enggak. Jadi misalkan ada yang beberapa yang bilang ini hanya konten biar ramai komentar dan view gitu. Itu yang mungkin cerdas. Tapi jangan komentar juga, dapat duit yang yang punya akun ini. Nah, ada juga kalau berita ini benar, pastikan mayoritas rakyat Indonesia pasti setuju. Kalau ini benar katanya. Udah main klaim aja dia. Kemudian amin, semoga nyata dan disegerakan soal Mas Gibran sudah buka kolam pancing bla 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 bla. Dan ada yang percaya, intinya ada yang percaya, ada yang meragukan. Jadi pasti terbelah seperti itu komentar. Jadi terbelah seperti itu ya. Itu tadi di share-nya tanggal 10 ya? 10 Mei, 2 hari. Atau 2 hari lalu ya? Ya, dalam 2 hari dia dapat 949 komentar, 988 reaction, 176 share. Dan semuanya itu nggak tahu nih dolar dapat berapa dolar ini si Bapak Mursid ini. Terus dengan konten ini bisa dikatakan sebagai hoax kah? Hoax. Kita nyatakan sebagai hoax. Berarti Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke DPR RI, kita nyatakan hoax ya? Ya.